Petugas gabungan mengevakuasi 2 jenazah 2 pekerja proyek jembatan di Ponorogo, Jawa Timur. Keduanya tewas tertimbun pondasi jembatan yang longsor. Upaya pencarian maupun evakuasi korban bernama Edi dan Sumali sulit dilakukan karena keduanya terjebak di bawah tumpukan material setebal 12 meter. Sebelum peristiwa naas terjadi, 4 pekerja proyek mengerjakan perakitan besi sebagai landasan pembuatan jembatan. Namun tiba-tiba sekitar jam 10 pagi tadi, kondisi jembatan ambrol hingga menimbun kedua korban. Sementara 2 pekerja lainnya berhasil menyelamatkan diri. Kedua jenazah kemudian dibawa ke rumah sakit untuk visum sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Hancurin aja rumahnya sekarang. Ayo ya. Udah jangan kayu. Terima gua bantu. Jangan gua datang sama Pak Sopri sama Pak Asep. Penghuni rumah dinas Polri di Asrama Brimob Batalion C di Ciputat, Tangerang Selatan protes saat tempat huniannya akan dieksekusi petugas. Ibu ini histeris hingga jatuh pingsan saat anggota kepolisian akan mengeksekusi kediamannya. Petugas pun membawa ibu tersebut masuk ke dalam rumah. Eksekusi rumah dinas Polri di Asrama Brimob Batalion C Polda Metro Jaya ini ditolak penghuninya. Meski mendapat penolakan, eksekusi tetap berjalan. Petugas mengosongkan isi rumah warga. Petugas mengklaim sudah memberikan surat peringatan mengosongkan rumah sejak 22 November 2021 lalu. Eksekusi sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018. Kami dari Polda Metro Jaya sudah memitigasi masalahnya. Kemudian kami sudah siapkan juga uang kerohiman dan kami juga sudah menjadikan fasilitas untuk para purnawirawan ini. Yang harus diketahui saja semenjak Perpol nomor 13 tahun 2018 terbit, harusnya mereka sudah tidak punya hak lagi untuk tinggal di sini. Tapi ini sudah ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, bahkan ada yang sudah pindah tangan ke orang sipil segala macam. Dari 44 rumah dinas yang akan dieksekusi, 17 penghuni rumah dinas sudah menyerahkan asetnya ke Polri. Seorang suami mencoba membunuh istrinya dengan senjata tajam. Ia murka karena istrinya tak mau melayani urusan ranjang. Hubungan rumah tangga semakin runyam karena suami juga menuduh istrinya berselingkuh. Karena cinta terbagi, istri pun ia disakiti. Pemirsa, selain kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan istri yang menjadi korban, selama 1 jam ke depan Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya Arlista Hadi. Curiga istri selingkuh dan marah ditolak saat diajak berhubungan badan. Seorang suami di Bungo Jambi nekat menikam istrinya. Korban yang terluka di sekujur tubuh berhasil menyelamatkan diri dan langsung melaporkan kejadian ke polisi. Ira Wadi Yuska alias Eka digelandang ke kantor polisi karena mencoba membunuh istrinya, Yosi Lawasi. Dari hasil penyelidikan, motif pelaku tega menikam istrinya lantaran curiga korban berselingkuh dan marah karena korban menolak berhubungan badan. Polisi menyita barang bukti 1 senjata tajam yang digunakan pelaku saat menganiaya korban. Peristiwa berdarah ini terjadi menjelang subuh di rumah korban di kawasan Muko-Muko Batin 7, Bungo Jambi. Pelaku marah, korban menolak diajak berhubungan badan saat ditinggal mertua salat subuh di masjid. Pelaku yang kesal lalu menyeret korban ke ruang tamu dan langsung menganiaya korban dengan senjata tajam yang sudah disiapkannya. Korban yang terluka berhasil menyelamatkan diri dan langsung melaporkan pelaku ke kantor polisi. Tersangka ini pada awal mulanya mengajak hubungan intim terhadap istrinya, namun istri yang menolak
dan didasari dengan adanya rasa kecemburuan sosial tanpa dasar, ya. Karena menuduh istrinya seolah-olah berselingkuh, padahal sampai saat ini belum bisa dikategorikan berselingkuh karena tersangka sendiri tidak tahu selingkuh sama siapa. Lalu karena atas perbuatan si tersangka ini, karena tidak dilayani oleh sang istri, maka terjadilah emosi karena ini merupakan akumulasi hari sebelumnya. Kalau sekali lagi ini di hari Sabtu dini hari tanggal 11 Desember 2021 ini, kalau sekarang saya minta sekali lagi ternyata nggak dikasih, mau nggak mau istri saya akan saya bunuh. Aku ke Pergo lewat Polsek Penyagun ini, aku niat mau lihat dia karena dia lambat pulang. Lewat depan sungai ini, sungai bawah ini, ada cowok ngiringinnya 2 orang, dia berdua juga. Tapi cowok itu siapa, tahu? Cowok itu aku udah tahu, Pak. Udah tahu. Tapi pernah nggak mengetahui bahwa istrimu itu memang sebelumnya punya hubungan dengan laki-laki lain? Itu belum pernah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, suami pencemburu ini kini mendekam di sel tahanan Polsek Muko-Muko Batin 7. Dirinya dijerat Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. September lalu, pemirsa, seorang istri di Serang, Banten tega membunuh suaminya gara-gara dipaksa untuk berhubungan intim. Sang suami tewas setelah dicekik istrinya. Warga Kampung Masigit, Kelurahan Masjid Priayi, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten, digegerkan tewasnya seorang pria dengan luka di bagian leher. Pria lanjut usia ini ditemukan tewas di dalam rumahnya. Polisi yang tiba di lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara. Tak butuh waktu lama, polisi menangkap pelaku yang tak lain adalah istri korban. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mencekik suaminya untuk membela diri karena korban terus memaksa berhubungan intim. Sebelumnya tersangka baru tiba di Indonesia 2 bulan lalu, setelah sebelumnya bekerja menjadi TKW di Arab Saudi selama 8 tahun. Berarti sebelum kejadian ini terjadi ada keributan di dalam rumah. Iya, dia kan ngajak pulang, nggak sabaran. Saya kan menolaknya minta dulu, juga laporan ke kiai dulu, Pak Ustadz. Mungkin nggak halal, mungkin nggak sah, juga begitu namanya udah 8 tahun. Ya bareng, sedangkan baliknya ngajak kita pulang, nggak bener aja. Ini laporan dulu Pak Kiai, mudah-mudahan diberi, gitu segalanya macamnya biar senang, biar bagus. Dia nggak mau, marah. Pelaku mengakui perbuatan tersebut yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dan kita akan mempersesuaikan luka-luka yang ditemukan pada tubuh korban dengan alat bukti yang tersisa pada tubuh pelaku ataupun yang ada di TKP. Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan pasal tindak pidana tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman 15 tahun penjara. Kesal karena istri menolak membuka warung, seorang suami di Kabupaten Lebong, Bengkulu menganiaya istrinya dengan senjata tajam. Korban dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan 50 jahitan. Sering terlibat adu mulut dengan istrinya, menyisakan rasa dendam di hati pria berinisial EG, warga Kabupaten Lebong, Bengkulu. Dirinya semakin sakit hati saat istrinya marah ketika diminta membuka warung. Akibat emosi yang memuncak, pelaku menganiaya kepala istrinya dengan senjata tajam. Korban mengalami pendarahan hebat dan langsung dilarikan ke rumah sakit oleh pihak keluarga. Korban pun harus mendapatkan 50 jahitan di kepalanya. Usai keluarga korban melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian, pelaku ditangkap di kediamannya. Motif si suami ini merasa kesal karena istri disuruh membuka warung, namun menolak dan ngomel bahwa yang menghabiskan isi warung adalah si suami. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 5 Jungto pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara.
Pemirsa, sakit hati akan bercerai seorang pria di Sukoharjo, Jawa Tengah nekat meracuni istrinya. Namun percobaan ini gagal setelah korban memuntahkan air beracun tersebut. Tidak hanya itu pemirsa, pelaku juga mencuri dan membakar motor mertuanya. Polisi menangkap TH, pria 26 tahun yang nekat mencuri dan membakar sepeda motor mertuanya. Namun dari hasil pemeriksaan, aksi jahat pelaku tidak hanya itu saja. Warga desa Gentan, Sukoharjo ini ternyata juga berencana membunuh istrinya menggunakan racun. Namun gagal. Pelaku mengaku sakit hati karena akan bercerai dengan istri dan dilarang bertemu anaknya, di mana kini sudah proses sidang di pengadilan agama. Awalnya pelaku mencuri motor mertuanya yang terparkir di halaman Gedung Sejahtera Cemani, yang langsung dilaporkan korban ke polisi. Tahu kasus pencurian ini sudah sampai di polisi, pelaku kemudian membakar sepeda motor mertuanya untuk menghilangkan jejak. Pelaku yang sakit hati juga pernah berusaha membunuh istrinya menggunakan racun. Namun aksi ini gagal setelah korban memuntahkan air beracun yang diminumnya. Dan saudara Toto ini tidak lain adalah suami dari korban yang saat ini sudah dalam proses cerai. Kemudian selain itu, jadi selain peristiwa pencurian dan perusakan ini, pelaku atau tersangka ini, saudara Toto ini juga melakukan percobaan pembunuhan, yaitu dengan cara menaruh air atau yang sudah diisi dengan apotas. Ya. Kenapa ngambil motor mantan istrimu terus kamu bakar, kenapa? Ya, ingin memilikinya. Apa? Ingin memiliki motornya. Ingin memiliki motor itu. Terus kenapa malah dibakar? Nggak jadi kamu pakai aja? Ya, saya menghilangkan jejak, Pak. Menghilangkan jejak? Ya, saya ingin kembalikan, tapi saya hilangi jejak. Membakar. Kamu nggak jadi miliki, tapi kamu hilangkan jejaknya dengan cara kamu bakar. Terus kamu kenapa juga naruh racun di botol minuman istrimu, mantan istrimu? Saya nggak boleh ketemu anaknya, Pak. Oh, terus kamu sakit hati? Iya. Polisi menyita barang bukti diantaranya sisa onderdil dan bodi sepeda motor korban yang dibakar pelaku, serta 1 botol minuman yang berisi racun potasianida yang diracik pelaku untuk menghabisi istrinya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Sukoharjo dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Seorang suami di Bandung, Jawa Barat merekam penganiayaan yang dilakukannya kepada istrinya lalu disebar ke grup percakapan orang tua murid. Pemicunya tak lain adalah karena pelaku cemburu saat melihat percakapan korban dengan pria lain di ponsel istrinya. Pelaku ditangkap saat akan pulang ke kampung halamannya di Aceh. Minggu 12 Desember, pelaku penganiayaan terhadap istri yang tercatat sebagai warga Bumi Panjelekan, Bandung, Jawa Barat, ditangkap aparat Satreskrim Polrestabes Bandung di rumahnya. Perbuatan pelaku dilaporkan sang istri setelah video penganiayaan yang dialaminya tersebar di grup percakapan orang tua murid. Dalam waktu singkat, video tersebut pun viral. Dari hasil penyidikan terungkap, pelaku menganiaya istrinya setelah melihat percakapan korban dengan pria lain di ponsel. Terbakar cemburu, pelaku menganiaya korban hingga menyebabkan luka lebam serta sundutan rokok. Saat melakukan kekerasan tersebut, pelaku merekam dan kemudian menyebarkannya. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan korban dengan bukti rekaman penganiayaan. Pelaku kemudian ditangkap saat akan pulang ke kampung halamannya di Aceh. Nah, pelapor itu istrinya sendiri, inisialnya D. Yang terlapor suaminya, inisialnya B. Nah, motifnya itu ya karena suaminya cemburu, latar belakang cemburu, terus meriksa handphone daripada istrinya, barangkali ditemukan. Nah itulah, dengan rasa cemburu itu melakukan kekerasan terhadap istrinya. Tersangka dijerat pasal 44 Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.
Di Pematang Siantar, Sumatera Utara, seorang residivis yang baru saja keluar penjara menganiaya istrinya yang sedang mengambil uang di mesin ATM. Pelaku sakit hati karena diselingkuhi dan digugat cerai. Pria residivis ini kembali diciduk polisi karena menganiaya istrinya menggunakan senjata tajam. Pelaku ditangkap aparat Polres Pematang Siantar saat kabur dan bersembunyi di Kabupaten Labuan Batu. Pria yang sudah 4 kali keluar masuk penjara karena berbagai kasus kriminal ini mengaku sakit hati pada istrinya. Dirinya mengetahui istrinya berselingkuh dengan pria lain saat mendekam di penjara. Dan ketika bebas, korban langsung menggugat cerai. Dia sakit hati dan dendam kepada istrinya karena istrinya ada mengatakan mau diceraikan ataupun cemburu. Polisi menyita 1 senjata tajam yang digunakan pelaku saat menganiaya istrinya. Dan atas perbuatannya, pelaku kini kembali mendekam di sel tahanan Polres Pematang Siantar dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Sebelumnya seorang wanita muda diselamatkan warga dengan kondisi berlumuran darah. Korban bernama Ega, 25 tahun, saat itu sedang mengambil uang di gerai ATM di Jalan Kartini, Kota Pematang Siantar, dan korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit. Saat sedang menarik uang, seorang pria yang juga suaminya tiba-tiba menyerang menggunakan senjata tajam. Korban yang terluka langsung berteriak minta tolong hingga membuat pelaku kabur. Tak terima diputuskan cinta, seorang pemuda asal Kulon Progo menyebarkan foto porno mantan kekasih di media sosial. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.